Frater, suster, Bapak Ibu, orang muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Semesta Alam, tahun liturgi C dengan tema hari ini kita mengagungkan Dia sebagai Raja Semesta Alam, Raja yang tidak dalam sosok gemerlap, tapi dalam sosok hina, yang tergantung di kayu salib, tapi menjanjikan dan menjamin kebahagiaan Firdaus bagi setiap orang yang berserah kepadanya. Perayaan Ekaristi pagi ini akan dipimpin oleh Romo Stefanus Sigit Pranoto SCY, Kor dari SMP Saverius Maria, tata laksana dari lingkungan Santa Barbara. Mari kita mempersiapkan hati, budi dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Saudara-saudari yang terkasih, intensi perayaan Ekaristi pada pagi hari ini, kita bersama dengan keluarga Bapak Ignatius Hendro Setiawan mengucap syukur atas ulang tahun ke-89
Mama Opa Mako Ekawati de Hundli, semoga selalu sehat dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Juga bersama dengan keluarga Bapak Dr. Usman Ginting, mengucap syukur atas ulang tahun ke-22 Ruth Maria Trius Lia Ginting. Semoga panjang umur, sehat, makin taat akan Tuhan, setia dalam pelayanan dan tetap rendah hati. Juga bersyukur bersama komunitas Kerahiman Ilahi Paroki San Parades, mengucap syukur atas ulang tahun yang ke-13 dan atas berkat penyertaan Allah yang Maha Rahim bagi seluruh anggota komunitas. Semoga Allah memberkati, membimbing dan melindungi untuk masa selanjutnya agar komunitas ini dapat menghayati kerahiman ilahi yang penuh belas kasih. Kita juga mendoakan arwah saudara-saudari kita yang telah mendahului kita, bersama Jesslyn dan keluarga untuk mendoakan arwah Robertus Erik Cantona, bersama istri, anak, menantu dan cucu mendoakan arwah Paulus Edi Indrajaya yang 1 tahun lalu dipanggil Tuhan. Juga bersama istri, anak, menantu dan cucu kita mendoakan arwah Papa Yohanes Jeffrey Sulai yang 3 tahun lalu dipanggil Tuhan. Semoga saudara-saudari kita yang telah berpulang ini mendapatkan kerahiman Allah dan juga diperkenankan berbahagia bersama para kudus di surga. Kita bawa doa-doa kita secara pribadi, rasa syukur kita kepada Tuhan dalam Ekaristi pagi ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Romo, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Hari ini kita merayakan beberapa perayaan. Yang pertama, kita bersama seluruh gereja semesta merayakan Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam, sebagai akhir tahun liturgi kita. Perayaan ini mengajak kita untuk merenungkan bahwa Raja kita adalah Raja yang tidak tampil dengan kemegahan duniawi, tetapi dengan cinta yang rela berkorban. Yang kedua, hari ini kita juga merayakan Hari Orang Muda Sedunia yang ke-40. Bapak Suci Leo ke-14 menawarkan tema kepada kita, yakni juga kalian bersaksilah karena kalian ada bersamaku. Kita semua diundang untuk menjadi saksi iman akan Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian juga yang ketiga, bersama seluruh Keuskupan Agung Keuskupan Agung Palembang, kita bersyukur atas tahun KBG keuskupan kita dan akan memasuki tahun Ardas yang baru, yakni tahun devosional. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam menjalankan tahun Ardas ini dan tetap mohon perlindungan dari Tuhan sendiri. Tahun KBG memang selesai, tetapi KBG-nya tetap berjalan. Maka mari kita bawa seluruh intensi dan juga perayaan kita hari ini, kita satukan di dalam perayaan Ekaristi ini. Kita hening sejenak, kita mohon ampun atas dosa-dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita.
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami puji, kami Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau berkenan memperbaharui alam semesta yang telah rusak akibat dosa-dosa kami. Semoga kami senantiasa mengikuti bimbingan Putramu itu,
Kami mohon semoga umat-Mu di Keuskupan Agung Palembang ini sungguh mampu menghidupi ajaran kasih sejati Kristus Raja Saudara kami, menghayati hidup kebersamaan dalam persekutuan, saling menghargai dan menghormati, serta mampu mengalami kerukunan hidup dan berjalan bersama dalam kesatuan kasih. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab kedua Samuel. Sekali peristiwa, datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron. Mereka itu berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama, yakni ketika Saul masih memerintah atas kami, Engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap Daud di Hebron. Lagi pula Tuhan berfirman kepadamu, Engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel, dan Engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap Daud di Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di sana di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Kepadamu suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di Yerusalemlah ditaruh kursi-kursi pengadilan,
kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, semoga kamu mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang membuat kamu layak mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Kristus itulah kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dia adalah yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada mendahului segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia lebih utama dalam segala sesuatu. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan.
Ketika Yesus bergantung di salib, pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi mengejeknya. Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah itu. Juga para prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka menawarkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi penjahat yang seorang lagi menegur dia, "Tidakkah engkau takut kepada Allah, sebab engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita melihat juga memperhatikan di sekitar kehidupan kita, entah kapanpun masanya, tetapi terlebih era-era saat ini kita menyaksikan bahwa banyak orang ingin tampak terkenal. Banyak orang ingin menjadi dikenal oleh orang lain. Apalagi saat ini di media sosial memberikan peluang untuk itu, untuk terkenal juga untuk dikenal. Maka banyak orang berlomba-lomba untuk menunjukkan dirinya, untuk menunjukkan berbagai macam keberhasilannya. Tetapi yang terjadi juga seringkali orang demi popularitas banyak yang rela melakukan apa saja demi tadi dikenal dan terkenal untuk ajang pembuktian diri. Ini yang kita saksikan, bagaimana dunia senantiasa mendorong kita untuk membuktikan kehebatan kita, menunjukkan kekuatan kita. Seakan-akan dunia menawarkan kepada kita, kalau kamu mau dihargai, kalau kamu mau dilihat, mau dikenal oleh orang lain, tunjukkanlah semua kemampuan dan kehebatanmu. Inilah yang terjadi, yang bisa kita katakan sebagai sebuah logika dunia, di mana ketika kita membuktikan, ketika kita menunjukkan kehebatan-kehebatan kita, baru kita merasa dihargai. Saudara-saudariku, perayaan hari ini, Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam, mengajak sesuatu yang berbeda. Khususnya saya ingin mengajak saudara-saudari untuk melihat bagaimana Injil hari ini menunjukkan kepada kita situasi yang sangat berlainan. Dalam Injil kita melihat bagaimana Yesus Sang Raja itu bukan seperti sosok yang dibayangkan oleh dunia. Dalam konteks kerajaan dunia barangkali kita
berpikir tentang berbagai macam kemewahan, berbagai macam kemegahan, kekuasaan, sehingga orang memang ingin menjadi yang paling utama, ingin menjadi yang paling dikenal dan diagungkan. Oleh karena itu wajar apabila sering terjadi perebutan kekuasaan dalam konteks kerajaan duniawi. Berebut tahta kerajaan. Ini yang terjadi dalam konteks dunia. Tetapi Yesus menunjukkan sesuatu yang berbeda. Yesus bukanlah raja yang dieluk-elukan oleh karena kehebatannya, tetapi ia justru tampil sebagai sosok raja yang diejek seperti yang kita dengarkan dalam bacaan tadi. Dia bahkan dihina dan dianggap sebagai sosok yang tidak berdaya. Seorang raja yang tanpa kekuatan, seorang raja yang malah justru dihina dan bahkan diejek orang. Maka inilah raja kita yang hari ini kita rayakan. Bahkan tadi kita mendengarkan orang banyak berteriak, "Kalau engkau raja, selamatkanlah dirimu." Ini yang diungkapkan oleh para pemimpin bangsa Yahudi, kemudian juga oleh para prajurit yang mengolok-olok Yesus. Tidak hanya itu, bahkan sosok penjahat yang berada di sampingnya juga salah satunya juga menegaskan yang sama, mengolok-olok yang sama. Tadi dikatakan salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu sendiri dan kami." Saudara-saudari, kalau kita melihat bagian ini, baik itu pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi yang mengejek Yesus, maupun prajurit-prajurit yang mengolok-olok Yesus, dan bahkan penjahat, salah satu penjahat yang menghujat Yesus tadi, mereka mengikuti logika dunia. Mereka mengikuti apa yang ditawarkan oleh dunia, di mana mereka menginginkan agar Yesus itu membuktikan dirinya. Yesus menunjukkan kekuatannya. Seolah-olah mau mengatakan, kalau engkau benar-benar raja, turunlah, tunjukkan kehebatanmu. Kalau engkau benar-benar anak Allah, turunlah, dan kami akan percaya. Inilah gambaran yang terjadi dari bagian pertama dari Injil hari ini. Seolah-olah ini juga mau mewakili suara dunia kita saat ini. Tunjukkanlah kehebatanmu, tunjukkanlah dirimu, perlihatkanlah kuasamu, maka kami akan percaya. Akan tetapi Yesus tidak mengikuti logika dunia ini. Ia tidak turun, ia tidak membalas, ia tidak memamerkan kuasanya. Tetapi Yesus memilih untuk diam, memilih untuk tetap mengasihi dan tetap setia sampai akhir. Padahal sebenarnya Yesus bisa melakukan semua itu. Ini poin pertama yang bisa kita renungkan bersama, bahwa di tengah godaan dan dorongan dunia yang mengagung-agungkan popularitas dan kekuasaan, kita diundang untuk bersikap sebagaimana Yesus bersikap. Yesus memberikan teladan bagi kita jalan yang berbeda, yakni jalan kesederhanaan, kerendahan hati, bahkan pengorbanan. Tahta dan mahkota Yesus tidak dari emas, tetapi tahtanya adalah salib, mahkotanya adalah duri yang menusuk kepalanya. Saudara-saudari yang terkasih, poin kedua yang ingin saya ajak Anda semua melihat, juga renungkan bersama, kita juga boleh belajar dari salah satu penjahat yang ada di samping Yesus. Tadi penjahat yang satunya mengejek
bahkan menghujat Yesus, tetapi yang satu lagi bersikap berbeda. Dia mengatakan dengan hati yang jujur, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Dan Yesus akhirnya menjawab kata-katanya yang tulus itu dengan mengatakan, hari ini juga engkau akan ada bersama aku di Firdaus. Saudara-saudari yang terkasih, para penafsir mengatakan bahwa sosok penjahat ini berhasil mencuri surga di akhir hidupnya. Dia berhasil mencuri hati Allah dengan mengatakan dengan penuh kejujuran dan kerendahan hati, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Dengan kerendahan hati, dengan sikap tanpa mengada-ada, dia mengakui keterbatasan dirinya dan meminta supaya Yesus mengingatnya pada akhir zaman. Inilah yang dikatakan bahwa si penjahat ini berhasil mencuri hati Allah, berhasil mencuri surga di akhir hidupnya. Maka dari sosok ini kita juga diingatkan bahwa keselamatan itu bukan untuk orang yang paling tenar, bukan hanya untuk orang yang paling terlihat, tetapi untuk orang yang paling jujur di hadapan Allah. Inilah yang ditunjukkan oleh penjahat yang ada di samping Yesus yang dengan jujur mengakui kelemahan dirinya. Maka kita boleh bertanya, dari perayaan ini juga Injil hari ini, apa implikasi bagi hidup kita? Saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan dua hal bagi hidup kita, belajar dari semangat yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh dalam Injil hari ini. Yang pertama, kita diajak untuk hidup dengan hati yang jujur dan rendah. Kita tidak perlu selalu terlihat sempurna atau kuat. Mengapa? Karena Allah tidak mencari pencitraan rohani, tetapi Allah mencari ketulusan. Ketika kita berani jujur tentang kelemahan dan pergumulan kita, disitulah rahmat Allah bekerja. Yesus Raja yang kita rayakan hari ini tidak mengejar popularitas, tetapi Ia mengajar kita untuk menjadi kecil di hadapan Allah, tetapi besar di dalam kejujuran. Ini poin pertama yang kita renungkan. Yang kedua, kita diajak untuk melayani dengan setia, bukan mencari sorotan. Ada banyak cara sederhana untuk mencintai, untuk membuktikan kasih kita. Mendengarkan tanpa menghakimi, menolong tanpa diketahui, menguatkan seseorang tanpa berharap balasan. Disitulah Yesus pada akhirnya akan bertahta dalam diri kita. Kesetiaan dalam hal-hal kecil, kelembutan dalam menghadapi kesalahpahaman, dan kasih yang tidak berhenti meski diremehkan, itulah kuasa sejati yang Yesus tunjukkan dari atas salib. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, semoga kita pun menjadi murid yang tidak mengejar untuk terlihat besar, tetapi berani mengasihi secara nyata, tetap setia, dan dengan cara yang sederhana, seperti Raja yang memerintah kita dari atas salib. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi,
dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari, Kristuslah Sang Raja, kita dan semesta alam tunduk kepadanya. Marilah kita memujinya dan memohon kepadanya. Bagi Sri Paus, para uskup, para imam, dan biarawan-biarawati, ya Bapa, bimbinglah para pemimpin gereja kami untuk selalu tekun dan setia mempertahankan warisan iman yang mereka terima dari para rasul di tengah arus-arus besar zaman ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin negara kami, ya Bapa, bimbinglah para pemimpin negara kami agar mampu dan berkehendak mempergunakan wewenangnya dengan bijaksana untuk kesejahteraan umum. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang mengalami penindasan dan kesewenang-wenangan, ya Bapa, bimbinglah dan dampinglah mereka yang mengalami penindasan dan kesewenang-wenangan, agar mereka tetap memiliki harapan dan kekuatan untuk memperjuangkan hidup mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami sendiri yang berkumpul di sekitar altar ini, ya Bapa, bimbinglah dan beranikanlah kami untuk mengakui Yesus Kristus, Putramu, sebagai Raja semesta alam, dan setiap tindakan dan tingkah laku kami dengan tetap mampu memelihara persaudaraan sejati dan perdamaian dunia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, bersama keluarga Bapak Ignatius Hendro Setiawan, kami mengucap syukur atas ulang tahun ke-89 Oma Ekawati Dehundli. Juga bersama keluarga Dr. Usman Ginting, kami mengucap syukur atas ulang tahun ke-22 Ruth Maria Triuslia Ginting. Semoga saudara-saudari kami ini senantiasa Kau berkati dengan berkat yang melimpah, berkat yang mereka butuhkan dalam hidup mereka sehari-hari. Juga bersama komunitas Kerahiman Ilahi Paroki San Frades, kami mengucap syukur atas perlindungan dan penyertaan-Mu atas ulang tahun yang ke-13 komunitas ini, serta atas penyertaan-Mu bagi seluruh anggota komunitas. Kami mohon pendampingan-Mu terus-menerus bagi komunitas ini, agar senantiasa mampu menghayati kerahiman-Mu yang penuh belas kasih. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Itulah doa-doa dan harapan yang kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami, anak-anak-Mu yang Kau kasihi menurut kasih dan cinta-Mu. Perluaskanlah kerajaan-Mu dalam komunitas umat-Mu, agar dapat mengalami kebaikan-Mu demi Kristus Raja semesta alam, yang menjadi kekuatan dan harapan kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, bantulah kami untuk mengalami pendamaian dengan dikau dan sesama, berkat persembahan roti dan anggur ini, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, dengan minyak yang membawa sukacita, Engkau telah mengurapi putra tunggalmu, Tuhan kami Yesus Kristus, Imam abadi dan Raja semesta alam, agar Ia melaksanakan karya penebusan umat manusia dengan mempersembahkan dirinya di altar salib sebagai kurban pendamaian yang tak bercela. Dan setelah seluruh ciptaan ditaklukkan di bawah kuasa-Nya, Ia menyerahkan kehadirat-Mu, ya Allah yang Maha Kuasa, kerajaan yang kekal dan semesta, kerajaan kebenaran dan kehidupan, kerajaan kekudusan dan karunia, kerajaan keadilan, kasih dan damai. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan penguasa, serta seluruh bala tentara surgawi, kami menyanyikan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan.
Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapa Suci Leo ke-14, dan Uskup Agung kami, Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Khususnya yang kami doakan, Robertus Erik Cantona, Paulus Edi Indrajaya, dan Yohanes Jebri Sulai. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Amin.
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Saudara-saudari, lihatlah, inilah Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Mari kita doakan doa tahun komunitas basis gerejawi cara baru hidup menggereja. Kita doakan bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kasih, sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasihi, kami ingin menghidupi ajaran kasih-Mu dengan hidup rukun, bersatu padu, seiring sejalan, saling menghormati dan menghargai, serta tidak membeda-bedakan. Kami ingin menjadi bagian tak terpisahkan satu sama lain. Semoga Roh Kudus-Mu mengobarkan semangat kami untuk menjadi terang dan garam masyarakat, untuk selalu bersikap baik dan benar, adil dan jujur, untuk menjadi rekan pesiaran hidup yang menyenangkan dan menenteramkan bagi semua orang di sekitar kami. Semoga tidak ada lagi orang yang merasa ditinggalkan, tidak ada yang berkekurangan atau menderita yang luput dari bela rasa kami. Bunda Maria, doakanlah kami agar dapat hidup sebagai anak-anak tertebus yang bersyukur tiada henti. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kehadiran Putra-Mu di tengah-tengah kami untuk membimbing dan merajai kami. Hadirlah dalam persekutuan umat-Mu, dan Engkaulah yang merajai hidup kami dalam bersekutu di dalam nama-Mu. Semoga Roh-Nya memperdamaikan dan mempersatukan semua bangsa, sehingga semakin banyak orang mampu menghayati hidup sehati sejiwa. Serta Kau perkenankan menerima anugerah kehidupan baru dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Jadwal Misa Harian. Misa Harian pada hari Rabu, tanggal 26 November, dilaksanakan di pagi hari pukul 5.30. Mohon untuk menjadi perhatian. 2. Berita perkawinan. 1. Akan menikah secara Katolik pasangan Briance, putra dari Hengki Yongkitje dan Lucia Surjati, tinggal di Jalan Tembesu, Palembang, dengan Gabriele Janet Halim, putri dari Simon Alimin Halim dan Kristoforin Janti Halim, warga lingkungan Teresia. Rencana perkawinan tanggal 30 November di Gereja San Frades. 2. Akan menikah secara Katolik pasangan Jeffrey Anwar, putra dari Mustika Anwar dan Betty Yentan, dari Jalan Mayor Abdul Karawirana, Jambi, dengan Marcella Skolastika Apriani, warga lingkungan Teresia. Rencana perkawinan tanggal 6 Desember di Gereja San Frades. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut di atas, wajib melapor kepada pastor paroki. 3. Penerimaan dana hari Minggu. Dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.
Diucapkan terima kasih kepada seluruh petugas liturgi pada hari ini, khususnya petugas KOR dari SMP Xaverius Maria. Selamat datang pada siswa-siswi SMP Xaverius Maria. Terima kasih ambil bagian dalam memperindah, mempersemarak perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Kita beri tepuk tangan untuk mereka. Jangan kapok ya. Semoga di lain kesempatan masih juga ikut bertugas di tempat ini. Juga bagi para petugas liturgi yang lain, Misdinar, Prodiakon, Lektor, Pemazmur, kemudian tim multimedia dan tim dekorasi, serta tata laksana dari lingkungan Santa Barbara yang juga telah ikut serta membantu kelancaran perayaan ini. Terima kasih atas kehadiran Anda semua dalam perayaan Ekaristi ini. Mari sekarang kita akhiri perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Tuhan, kami mohon semoga umat beriman bersuka cita karena ditopang oleh tangan-Mu dan sambil berkembang dalam penghayatan hidup Kristiani, semoga mereka bergembira dalam kebajikan sekarang dan di masa yang akan datang dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap dalam hidup saudara. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.